Baik, shalom semua. Senang bisa kembali berjumpa dan ketemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di ibadah rumah penyembahan malam hari ini. Dan saya mau bilang seperti ini, setiap kali saya masuk di tempat ini, diberi tugas, saya seperti berada di rumah sendiri, di tengah-tengah keluarga sendiri. Dan saya mau mengatakan itu adalah ikon bagi saudara, kelebihan saudara. Ya. Malam ini saya akan menyampaikan satu topik yang berbicara tentang ukuran Tuhan. Atau juga biasa kita sebut penilaian Tuhan terhadap hidup kita, terhadap pelayanan kita, terhadap rumah tangga kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap bisnis kita. Atau biasa disebut juga barometernya Tuhan. Karena tema untuk bulan Juli ini bicara tentang pelayanan, saya akan menyentuh sedikit ke arah sana, walaupun nantinya akan bermacam-macam. Nah, sebelum kita lanjut, saya rindu untuk kita baca di dalam Injil Matius 7 ayat 28 dan 29. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Setelah Yesus menyelesaikan perkataan-perkataan ini, saat itu Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dan akhirnya tiba pada ayat yang ke-28 ini. Setelah Yesus menyelesaikan perkataan-perkataan ini, orang banyak itu menjadi kagum pada pengajarannya. Di terjemahan lain dikatakan takjub pada apa yang Yesus ajarkan. Kagum, sama-sama katakan kagum, 1, 2, 3, kagum. Ayat 29, sebab dia, Yesus, mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa dan bukan seperti pada para ahli Taurat. Saudara-saudara, ketika Yesus berbicara kepada orang banyak, mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Dan tadi kita baca kemudian mereka menjadi kagum, mereka menjadi takjub, dengan pengajaran yang Yesus ajarkan berbeda sekali dengan selama ini mereka mendapatkan pengajaran dari para imam besar. Ada perbedaan di antara keduanya, antara Yesus dan para imam besar. Dan setiap orang mendengarkan perkataan Yesus, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan perasaan itu hanya bisa saudara dan saya rasakan di mana? Di hati kita. Malam ini seperti Yesus mengajarkan kepada orang banyak sebagai orang yang berkuasa, saya berdoa. Tadi pujiannya bagus banget ya. Pujian penyembahannya bawa jemaat itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan beberapa bulan yang lalu hal yang sama juga saya dengan istri bisa merasakan itu. Dan hari ini pun juga saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Bukan memuji-muji saudara, bukan. Tapi itu kenyataan. Ya. Saya berdoa supaya Roh Kudus melakukan sebuah terobosan, sesuatu yang baru di dalam hidup saudara, di ibadah rumah penyembahan ini. Karena bicara tentang pelayanan-pelayanan itu bisa di mana saja. Bisa di tengah-tengah keluarga saudara-saudara berbicara sebagai orang yang diurapi Tuhan. Di tempat saudara bekerja, di tempat saudara berbisnis. Dimanapun saudara berada. Di tempat saudara melayani. Ketika saudara berbicara sebagai orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita malam hari ini sebuah ukuran baru dari Tuhan. Tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang pelayanan yang kita kerjakan. Dan ukuran Tuhan itu selalu berbicara tentang hatinya Tuhan. Berbicara tentang kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Berbicara tentang sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan. Berbicara tentang kualitas yang ada di hati Tuhan. Mengenai saudara, mengenai saya. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar apa sih yang menjadi ukuran Tuhan, penilaian Tuhan, barometer Tuhan atas hidup kita. Yang pertama,
Ukuran Tuhan itu ada di hati saudara, di hati saya. Bukan pada penampilan kita, tapi ukuran Tuhan itu ada di hati kita. Katakan sama-sama, ukuran Tuhan ada di hatiku. 1, 2, 3. Ukuran Tuhan ada di hatiku. Ayat yang sering kita baca dan saya mau baca sekali lagi di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi Yahweh atau YHWH berkata kepada Samuel, jangan memandang wajah atau kepada tinggi perawakannya. Sebab aku telah menolaknya. Sebab Yahweh tidak melihat seperti yang manusia melihat. Manusia memandang penampilan lahiriah. Tetapi Yahweh memandang apa? Hati. Saudara perhatikan ini, Samuel pun seorang nabi besar bisa salah menilai, bisa salah memilih. Karena melihat penampilan abang-abangnya Daud yang tinggi-tinggi besar. Sementara perawakan Daud biasa-biasa saja. Nah, standar manusia selalu melihat penampilan luar, perawakannya, parasnya. Tetapi standar Tuhan adalah melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati saudara, bukan penampilan saudara. Bukan berarti saudara tidak bisa berpenampilan menarik, bukan itu maksudnya. Tetapi yang utama dari apa yang saudara kerjakan adalah hati saudara. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah inner beauty saudara. Kecantikan batinnya saudara. Kecantikan batin saudara. Itu yang Tuhan lihat. Dimanapun saudara berada. Di tempat saudara melayani, di tengah keluarga. Di tempat saudara bekerja. Orang melihat inner beauty saudara. Dan mereka berkata orang ini berbeda dengan yang itu. Mereka bisa merasakan itu. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang memiliki inner beauty? Ada banyak sekali, tapi saya cuma menuliskannya 8. Yang pertama, moralnya baik. Yang kedua, saudara bisa melihat orang yang memiliki inner beauty itu rendah hati. Yang ketiga, saudara bisa melihat dia care, dia peduli sekali. Yang berikut adalah dia penuh kasih. Tidak egois. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Menghargai orang lain. Saudara bisa melihat orang yang memiliki inner beauty yang baik. Dia menghargai orang lain. Tahu bersyukur. Dan yang ke-8, dia selalu mau jadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya 1 Petrus pasal 3 ayat 4 berkata seperti ini. Kalau saudara baca di rumah ayat 1, 2, dan 3 itu berbicara tentang dandanan lahiriah. Lalu kemudian muncullah ayat yang keempat ini. Ini bicara tentang dandanan manusia batinia kita, inner beauty kita. 1 Petrus 3 ayat 4 berkata, melainkan dengan manusia batinia yang tersembunyi dan tidak binasa, yaitu roh yang lemah lembut dan tenang. Tidak berhenti sampai di situ ayat ini. Koma. Yang sangat apa? Berharga di hadapan Elohim. Inner beauty saudara, kecantikan batinnya saudara, kecantikan hati saudara, itu sangat berharga di mata Tuhan. Sekarang kita mengerti mengapa Tuhan memilih Daud. Ternyata karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat di dalam diri Daud ada inner beauty, kecantikan batinia. Yang kedua, yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ukuran Tuhan adalah pengertian
pengenalan. Sama-sama katakan pengenalan. 1, 2, 3. Pengenalan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kemurahan dan bukan kurban. Dan menyukai pengenalan akan Elohim. Lebih daripada persembahan-persembahan bakaran. Saudara perhatikan ini baik-baik. Bahasanya cukup dalam. Saudara harus mengerti ini. Masalah utamanya adalah bukan mengenai apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang dikenal Tuhan, yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan. Sekali lagi, bukan mengenai apa yang kita lakukan, tetapi apa yang dikenal Tuhan, yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan. Mengapa Daud dikenal Tuhan? Ketika seorang diri di padang penggembalaan hanya menggembalakan 3-4 ekor kambing domba. Dia melakukannya dengan sangat baik. Tuhan melihat itu. Apa yang dikerjakan Daud. Dan waktu Daud dipercayakan untuk membawa makanan kepada abang-abangnya di medan perang. Dia juga melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apa yang dikenal Tuhan? Satu pertanyaan. Apa yang dikenal Tuhan yang sudah saudara kerjakan? Apa yang dikenal Tuhan yang sudah saudara lakukan? Saudara bisa jawab sendiri. Saya menuliskan seperti ini. Pengenalan akan Tuhan berbeda dengan pengetahuan. Pengenalan itu berbeda dengan pengetahuan. Pengenalan adalah pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan. Sedangkan pengetahuan adalah apa yang saudara dapatkan di dunia pendidikan. Di setiap pengenalan saudara, saudara akan dibawa oleh Tuhan kepada sebuah pengalaman pribadi. Bahkan kadang-kadang pengalaman pribadi itu sangat tidak menyenangkan. Tapi waktu saudara bisa melewati itu, mengenal siapa Tuhan. 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang pernah mengikuti acaranya Pastor Yusak Hadisi Swantoro, ADT Aku Ditolong Tuhan. Dan episode yang hari itu saya ikuti adalah menurut saya adalah episode yang terbaik. Pemilik tempat ini. Saudaranya Ibu Foni. Ya, Pak Beni Kusbin. Waktu itu narasumbernya. Saya waktu itu coba-coba cari Ibu Foni Kusbin. Mana Ibu Foni Kusbin? Oh ternyata yang ada cuma Pak Beni Kusbin. Saudara dengarkan ini. Dari awal saya ikut sampai selesai. Saya mau bilang saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Pak Beni Kusbin. Pak Beni Kusbin itu teman saya. Ya. Saudara tahu di dalam kesaksiannya. Ini hal yang sangat tidak mudah sekali saudara. 10 kali gagal dalam berbisnis. Jatuh bangun 10 kali di dalam kesaksiannya. Dan yang terakhir waktu dia kanvas ke daerah, waktu pulang, itu kalau tidak salah mobil kanvasnya jatuh di jurang. Dan waktu diangkat naik, setelah ada di atas, Pak Beni baru bilang begini, saya masih hidup. Coba bayangkan jatuh di jurang. Habis semua, 10 kali gagal. Dan kemudian akhirnya Pak Beni, di kesaksian itu Pak Beni masuk di kamar, dia teriak sama Tuhan. Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, lihat ini hanya ujian bagimu, aku akan memberkatimu di depan. Pak Beni hitung semua asetnya dari kesaksiannya. Dihitung semua asetnya, minus saudara.
utang lebih banyak dibanding apa yang ada di tangan. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau di depan. Dari sebuah pengenalan akan Tuhan, Tuhan bawa Pak Beni pada satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Dan endingnya saudara lihat hari ini, Pak Beni diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya Pak Beni yang diberkati Tuhan, tapi orang-orang yang menyertainya pun ikut diberkati Tuhan. Jadi ukuran Tuhan atas hidup kita adalah pengenalan. Bukan penampilan lahiriah kita. Penampilan lahiriah kita bisa pura-pura, bisa salah. Tapi pengenalan tidak akan pernah pura-pura. Yang ketiga, ukuran Tuhan itu berbicara tentang proses, bukan hasil. Sekali lagi, proses bukan hasil. Itu sebabnya tadi saya bicara dengan Pak John, saya akan ajukan 2 pertanyaan. Ini pertanyaan saya yang pertama kepada Pak John dan Ibu Foni. Pak John sudah berapa tahun pegang dengan Ibu Foni rumah penyembahan? 8 tahun. Saya mau tanya, enak enggak pegang rumah penyembahan ini? Prosesnya enak enggak? Oh banyak kali kalau mereka berbicara sama saya berdua. Pastor enggak enaknya. Ini. Belum lagi begini, macam-macam. Prosesnya, proses. Bukan hasil. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa proses. Dan kemudian nanti ada hasilnya. 2 Korintus 9 ayat 6. Ingatlah, siapa menabur sedikit, saya sedang tidak berbicara tentang uang. Bisa menabur tenaga, bisa menabur pikiran, bisa menabur apa saja. Ya, waktu saudara. Ingatlah siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Saudara perhatikan, proses merupakan tanggung jawab saudara dan saya. Tetapi hasil adalah tanggung jawabnya Tuhan. Sekali lagi, proses adalah tanggung jawab saudara dan saya. Saudara ada di bagian ini. Saudara tekun, saudara sabar. Saudara bisa melewati proses ini dengan baik. Dengan penuh tanggung jawab. Tuhan di sini melihat saudara melewati proses itu dengan berdarah-darah di sana. Dan endingnya di sini, Tuhanlah yang memberikan hasil. Saya tidak pernah menjumpai orang-orang yang setia, yang ada di dalam proses yang Tuhan percayakan kepadanya. Endingnya di sini tidak ada. Selalu ada hasil yang Tuhan berikan kepadanya. Dengarkan ini saudara, kalau Tuhan memberikan target kepada saudara untuk saudara capai, saya mau bilang itu merupakan arah yang Tuhan berikan, bukan tujuannya. Langkah-langkahnya Tuhan kasih kepada saudara, ya, caranya, tuntunannya. Itu sebabnya saudara harus fokus dengan proses untuk mencapai target tersebut. Firman Tuhan tadi mengatakan, orang yang menabur sedikit ataupun orang yang menabur banyak itu bicara tentang proses. Dan hasilnya adalah tanggung jawab Tuhan. Tidak ada sebuah bisnis yang besar menjadi besar kalau saudara tidak mau melewati proses ini. Saudara harus bisa melewati proses ini. Kemudian saudara diberikan tanggung jawab yang besar di sini. Itu hasilnya. Nah, itu sebabnya Kolose 3 ayat 23 berkata seperti ini. Apapun yang kamu lakukan. Ini bicara proses dalam hidup saudara. Apapun yang kamu lakukan, ini bicara tentang proses.
Pak John, Ibu Foni dengan setia melakukan tanggung jawabnya di rumah penyembahan. Ini bicara proses, nanti ada pertanyaannya. Lakukanlah dengan segenap hati, seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi ukuran Tuhan adalah proses, bukan hasil. Hasil adalah tanggung jawabnya Tuhan. Kalau saudara bisa melewati proses ini, saudara akan melihat hasilnya di sini. Ukuran Tuhan adalah proses, bukan hasil. Hasil adalah tanggung jawabnya Tuhan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ukuran Tuhan ada di masa depan, bukan di masa lalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya yang hadir malam hari ini di rumah penyembahan, saudara dan saya ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu. Keburukan-keburukan kita, keberdosaan kita, kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang kelam. Firman Tuhan mengatakan semuanya sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Semua yang lama sudah berlalu, itu berbicara tentang masa lalu kita. Dan itu kuno. Katakan sama-sama kuno. 1, 2, 3. Kuno. Yang kita lakukan di masa lalu. Kuno. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berbicara tentang masa depan kita. Hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup saudara. Hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan dalam hidup saudara. Termasuk terobosan-terobosan yang akan Tuhan buat di tempat ini, di dalam hidup saudara, di dalam pelayanan saudara. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana saudara meresponi bahwa Tuhan itu bergerak di masa depan, bukan bergerak di masa lalu. Dan saudara menangkap, Tuhan, aku mau bergerak bersama dengan Engkau di masa depan. Sebab di depan ada hal yang jauh lebih baik, lebih mulia, lebih berharga, yang lebih luar biasa. Itu sebabnya saya mau tanya kepada Pak John dengan Ibu Foni malam hari ini. Pak John, Ibu Foni, yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan, oleh pemimpin untuk mengelola rumah penyembahan. Menurut Pak John, menurut Ibu Foni, apa yang Pak John dan Ibu Foni mau lihat di depan mengenai rumah penyembahan ini? Jawab. Jadi yang saya dipercayakan di tempat ini untuk koordinator, tujuan saya itu bagaimana di tempat ini orang datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan, itu aja, tidak ada lain. Sekarang pertanyaan yang kedua, ini kayak Pak Yusak. Ini narasumber. Apakah Pak John puas dengan jumlah yang seperti ini? Kalau masalah puas itu relatif, tapi saya sebenarnya masih dipercayakan Tuhan untuk yang lebih besar lagi dari ruangan ini. Berapa jumlah impiannya? Berapa jumlah? 1.500. Saudara dengar enggak?
Berapa jumlah bilangan jiwa-jiwa yang ada di mimpi Pak John yang saudara tangkap malam hari ini waktu Pak John respon? Berapa? 1.500. 1.500. Haleluya, haleluya. Dalam Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan akan sediakan tempatnya. Amin, amin. Tuhan akan memperbesar kapasitasnya Pak John, ya. Bersama dengan Ibu Foni, bersama dengan teman-teman tim yang ada di sini. 1.500. Katakan semuanya, 1.500 jiwa. 1, 2, 3. 1.500 jiwa. Tuhan tidak bergerak di masa lalu, tapi Tuhan kita bergerak di masa depan. Kalau Pak John, Ibu Foni, atau siapapun juga kita yang hadir pada malam hari ini, di tempat saudara bekerja, di tempat saudara berbisnis walaupun kecil-kecilan, atau di dalam rumah tangga saudara, saudara menangkap dan saudara respon. Saudara mengerti bahwa Tuhan kita itu bergerak di masa depan. Saudara tangkap ini. Saudara kemudian punya mimpi seperti Pak John 1.500. Saudara yang berbisnis kecil-kecilan. Saudara mengatakan satu saat di depan Tuhan akan berikan aku kepercayaan sebuah toko, ruko. Maka itu terjadi di dalam hidupmu. Bisnisnya Pak Ade ini kan pakaiannya sampai hari ini. Kalau saya mau tanya lagi jadi panjang. Ya, tapi yang jelas yang ada di bayangan Pak Ade adalah ke depan akan memiliki bisnis yang menggurita. Tuhan kita ada di masa depan. Dia bergerak dan terus menyertai hidup saudara. Dan kalau saudara respon, saudara tangkap malam hari ini. Saudara akan menerima itu di masa depan saudara. Saya punya mimpi dengan istri saya, ya. Udah lama mimpi ini kami sampaikan kepada Tuhan bersama dengan anak-anak. Kami mau punya sebuah rumah tempat tinggal yang sekarang sudah cukup besar. Tapi waktu itu saya beritahu kepada istri anak-anak. Lalu istri bilang, yang sekarang sudah besar, saya kelola dulu ini. Kemudian saya ungkapkan satu ukuran kepada istri saya. Kalau saudara, waktu saya ungkapkan ini, saudara pasti, hah? Masa sih? Iya, karena Tuhan kita, Tuhan yang bergerak di masa depan. Waktu itu saya bilang sama istri saya merindukan sebuah tempat yang ukurannya 40 kali 50. Di dalamnya ada rumah tempat tinggal kami dan tempat anak-anak nanti cucu bermain. Yang sekarang sudah besar, tapi kami punya mimpi, kami tangkap, kami respon dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu bergerak di masa depan. Dan kami nyatakan itu di hadapan Tuhan 40 kali 50. Kapan? Tunggu waktunya Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi mimpi saudara, impian saudara. Tapi saya mau beritahu kepada saudara-saudara. Tuhan yang saudara dan saya percaya Tuhan yang bergerak di masa depan. Dan waktu saudara respon, saudara ikut dengan waktunya Tuhan. Saudara bergerak. Engkau akan melihat di depan sesuatu yang luar biasa Tuhan buat dalam hidupmu. 4 hal sudah kita dengarkan malam hari ini, waktunya cukup. Ya, tadi saya bilang sama Pak Panca 30 menit, di setting 35, masih ada 6 menit. 4 hal sudah kita dengarkan mengenai ukuran Tuhan. Yang pertama, ukuran Tuhan itu ada di hati. Bukan di penampilan lahiriah kita. Yang kedua, ukuran Tuhan itu adalah pengenalan. Pengenalan waktu saudara masuk di dalamnya. Saudara akan dibawa pada sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kalau saya mau cerita tentang pengalaman pribadi, bagaimana satu saat, karena saya senangnya itu menyembah Tuhan itu pada tengah malam buta. Kalau saya cerita ini nanti jadi panjang waktunya. Tengah malam buta, jadi saya menyembah Tuhan itu seorang diri. Lalu Tuhan bilang, Tony minta apa yang kamu mau. Saya bilang, saya tidak mau, saya cuma mau Tuhan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ketujuh. Tuhan bilang, Tony minta apa yang kamu mau, minta. Saya cuma bilang, aku cuma mau Tuhan, aku tidak mau yang lain.
Lalu hari ke-8 suara itu tidak datang lagi. Lalu di satu pelayanan yang kecil, kemudian Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan serbuk emas. Ada satu titik emas dan kemudian menjadi banyak. Waktu diimpartasikan beberapa orang dapat. Selesai pelayanan saya pulang, istri saya tidak ada yang beritahu. Lalu istri saya langsung dengan suara lantang lalu bilang, ada apa? Saya kan tidak cerita sama istri saya. Saya bilang, kamu lihat tangan saya penuh dengan serbuk emas. Penuh dengan serbuk emas kedua tangan saya. Saya bilang, Tuhan sedang lawat saya dengan serbuk emas ini. Saya tidak tahu maksudnya apa. Lalu istri saya bilang, transfer Pak. Buka dua tangan, pang-pang. Saudara tahu di mana munculnya bubuk emas itu? Bukan di telapak tangannya, tapi di sini, di lengannya. Lalu waktu itu masih Yoel. Ini kan ada satu lagi, Valerie. Dia keluar, papa, aku juga minta. Waktu saya tepuk dia punya kedua tangan, buka tanganmu, tepuk. Itu muncul di mukanya, bukan di tangannya. Anak saya Elizabeth keluar, saya tepuk kedua tangannya, di tangannya. Anak saya Yusak yang sekarang ada di Tarakan. Saya tidak sentuh apa-apa. Dia keluar, di wajahnya sudah ada serbuk emas itu bersama dengan di seluruh lengan dan tangannya. Saya mau beritahu tadi Pak Ade bicara tentang hadirat Tuhan. Kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan di sana, berkasih-kasihan dengan Tuhan, saudara akan mengalami sesuatu pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan, yang saudara tidak dapatkan di luar. Terlalu panjang. Yang ketiga, ukuran Tuhan itu berbicara tentang proses bukan hasil. Saudara harus bisa melewati proses itu untuk dapatkan hasil. Dan yang terakhir, ukuran Tuhan itu ada di masa depan kita, bukan di masa lalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, jangan tanggung-tanggung, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih, hambamu sudah berhenti berbicara tentang ukuran Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami, atas pekerjaan, atas bisnis, atau apapun juga yang Tuhan mau percayakan kepada kami. Kami mau ada di dalamnya, ikut mengambil bagian. Dan biarlah ketika kami ada di dalamnya mengambil bagian, kami mau nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kami, tapi nama Yesus yang dipermuliakan. Bukan organisasi, tapi nama Yesus yang ditinggikan, yang dielu-elukan, yang dipuji, yang disembah, yang diperkatakan di mana-mana. Bahwa Yesus yang saudara dan saya layani, yang saudara dan saya percayai, adalah Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup, yang mampu untuk mengubah dan memberkati hidup saudara dan masa depan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, katakan sama-sama.